Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rustiawan dengan NIM D100180493 dari MSDM Internasional kelas D. Saya di sini akan melanjutkan review jurnal saya dengan bab 2, bab 3, dan bab 4. Untuk bab 2 sendiri dengan judul The Influence of Human Resource Practice on the Corporate Environmental Citizenship yang ditulis oleh Yulani F, Sofyan, Saputra, dan Pratiwi pada tahun 2020. Kemudian untuk latar belakang sendiri kita melihat pentingnya praktik Human Resource Management yang dapat meningkatkan kewarganegaraan pada lingkungan perusahaan. Kemudian dengan tujuan menyelidiki hubungan antara praktik manajemen human resource, kemampuan, motivasi, dan peluang peningkatan etika organisasi. Kemudian untuk subjek dan metode penelitian. Untuk subjek sendiri, sebanyak 400 kuesioner telah dibagikan kepada karyawan industri tekstil. Namun yang diambil hanya 280 data dari responden. Kemudian untuk metode yang digunakan adalah metode pengumpulan data kuantitatif dan pengumpulan data melalui kuesioner yang diambil sampel secara acak. Kemudian untuk hasil penelitian sendiri, yakni praktik sumber daya manusia memiliki hubungan positif dengan kewarganegaraan lingkungan perusahaan. Hasilnya juga mengungkapkan bahwa etika perusahaan yang positif memediasi hubungan antara praktik sumber daya manusia dan kewarganegaraan pada lingkungan perusahaan. Kemudian untuk jurnal bab 3 sendiri dengan judul Human Resource Management Practice and Organizational Excellence in Public Organization yang ditulis oleh Arbab AM dan Mahdi Mosh pada tahun 2018. Untuk latar belakang sendiri, kita melihat perubahan drastis pada lingkungan bisnis termasuk globalisasi, penggunaan metode dan sistem informasi, dan perkembangan ekonomi global yang cepat dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dampak dari praktik manajemen sumber daya manusia pada keunggulan organisasi. Kemudian ada subjek dan metode. Untuk subjek sendiri kita melibatkan 245 responden yang dipilih untuk mewakili komunitas penelitian. Kemudian untuk metode sendiri dengan metode deskriptif dan analisis yang melibatkan 245 karyawan yang telah dipilih secara acak sebagai sampel. Dalam penelitian ini data primer dikumpulkan melalui kuesioner. Kemudian untuk hasil bab 3 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara statistik dari dimensi praktik manajemen sumber daya manusia terhadap dimensi keunggulan organisasi pada organisasi publik di Sudan. Kemudian kita lanjut jurnal bab 4. Jurnal bab 4 dengan judul The Impact of Green Human Resource Practice on the Environmental Sustainability yang ditulis oleh Ahmed dan Aizgol dan Shah pada tahun 2019. Untuk latar belakang sendiri, kita melihat praktik Green Human Resource bagaimana penting karena dampak pada organisasi dan bisnis yang bekerja untuk merumuskan kebijakan kerja yang responsif, karena Human Resource Green mempengaruhi proses organisasi, efisiensi, dan efektivitas. Kemudian untuk tujuan sendiri, penelitian ini difokuskan pada perusahaan manufaktur yang ada di Bahrain untuk menentukan pengaruh praktik Human Resource Green pada keterlibatan karyawan dan kelestarian lingkungan. Kemudian ada subjek dan metode. Untuk subjek sendiri, data dikumpulkan dari 173 responden sebagai sampel acak dalam penelitian ini, serta metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif dan cross-seksional. Data dikumpulkan dari perusahaan manufaktur yang ada di Bahrain yang mengupayakan praktik Human Resource Green dari karyawan perusahaan yang melibatkan 173 responden. Untuk hasil penelitian sendiri, kita melihat praktik sumber daya manusia yang ramah lingkungan memiliki hubungan positif
keterlibatan karyawan, memediasi hubungan antara praktik human resource green dan kelestarian lingkungan. Dunia bisnis saat ini berfokus pada praktik human resource green agar responsif terhadap perlindungan lingkungan dan produk serta layanan yang ramah lingkungan. Untuk hasil bab 4 dapat disimpulkan bahwa perhatian utama dari penelitian ini adalah untuk menentukan pengaruh praktik sumber daya manusia hijau pada keterlibatan karyawan dan selanjutnya secara positif mempengaruhi kelestarian lingkungan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa praktik human resource green berpengaruh signifikan terhadap employee engagement dan employee engagement berpengaruh positif terhadap kelestarian lingkungan. Perusahaan harus mengadopsi praktik ramah lingkungan dan melaksanakan program untuk melatih karyawan agar menerapkan praktik ramah lingkungan yang memengaruhi tujuan berkelanjutan. Studi ini juga merekomendasikan agar para pembuat kebijakan menekankan pada praktik SDM yang meningkatkan kelestarian lingkungan dan juga mengembangkan regulasi terkait employee engagement yang meningkatkan kelestarian lingkungan dengan praktik SDM. Itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.